Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman Usman bin Affan. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan jika ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Tika. Miss akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk 1 tahun ke depan, teman-teman akan bertemu dengan Miss ya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya Miss ingin bertanya, apakah teman-teman tadi sudah melaksanakan sholat duha? Good. Dan sudah sarapan? Ya, bagus sekali. Berarti teman-teman sekarang siap untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jangan lupa juga disiapkan buku paket dan alat tulisnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik teman-teman, sekarang semuanya buka buku Mahir Berbahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman, jangan lupa yang kelas 3 karena teman-teman sekarang sudah naik tingkat ke kelas 9 ya, yang warnanya orange. Oke, dibuka bukunya halaman 1 dan bisa juga dilihat di sini, menjadi ilmuwan muda. Nah, bagaimana menjadi ilmuwan itu caranya? Nah, langkah pertama itu menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Nah, untuk itu apa sih materi yang akan kita pelajari? Iya, betul. Materi kali ini adalah tentang teks laporan percobaan. Seperti itu ya. Kompetensi dasarnya, yang pertama mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, tadi mengidentifikasi informasi dan laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang Miss ingin bertanya, tahukah teman-teman apa itu teks laporan percobaan? Ya, jika ada yang tahu nanti tulis ya di kolom komentar. Nah, sekarang Miss akan memaparkannya. Pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, dan laporan praktikum. Nah, pasti teman-teman sering ya, jika praktikum IPA, nah itu ada langkah-langkahnya, ada tujuannya. Nah, itu bisa disebut dengan teks laporan percobaan. Nah, di sini terdapat informasi pokok dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, ada tujuan percobaan. Di situ di dalamnya ada tujuan percobaan. Yang kedua, ada bahan dan alat yang digunakan. Pasti ya, setiap akan melakukan eksperimen atau percobaan harus ada alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, langkah-langkah percobaan. Ya, itu biasanya dilakukan secara sistematis ya, berurutan. Dan yang keempat,
hasil percobaan. Nah, terakhir itu ada hasil percobaannya seperti apa. Nah, di sini juga ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, bersifat objektif ya, sesuai dengan kenyataan, faktual dan ilmiah. Jadi datanya ada ya secara nyata. Yang kedua, berisi tujuan, prosedur, alat dan bahan, serta data hasil percobaan. Tadi, selain objektif, cirinya itu berisi ada tujuan tadi, yang ide-ide, ada yang pokok-pokok harus ada di laporan. Di sini juga ada yang menjadi ciri-ciri laporan percobaan. Terus, yang ketiga cirinya adalah disajikan dengan urutan yang jelas, berbobot, dan logis. Tadi berarti masuk ke langkah-langkahnya, harus jelas atau sistematis. Nah, selanjutnya tujuan teks laporan percobaan. Yang pertama, sebagai bukti tertulis adanya eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan. Jadi kita jika melakukan sesuatu atau eksperimen dicatat. Nah, jadi untuk dokumentasi kita bahwa oh dulu saya pernah melakukan eksperimen dan ini ada gitu buktinya dengan ini teks laporan ini gitu. Yang kedua, memberi uraian yang detail mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Yang ketiga, sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Nah, ini juga teks laporan percobaan kita juga bisa menjadi referensi bagi orang lain jika ingin melakukan eksperimen selanjutnya. Terus yang keempat, menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas, observasi, dan penelitian. Dan yang terakhir, menyempurnakan atau mencari tahu kekurangan yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Gitu ya. Selanjutnya, materinya mengenai menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, di sini harus tahu dulu ya arti dari simpulan. Simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun paragraf. Biasanya simpulan ada di akhir ya. Jadi, menyimpulkan teks laporan percobaan berarti meringkas informasi penting yang terdapat pada pendapat akhir dalam teks laporan percobaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada langkah-langkah menyimpulkan teks laporan agar mudah dikerjakan. Yang pertama, apa sih langkahnya? Apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, yang pertama teman-teman harus membaca teks laporan percobaan secara keseluruhan agar tahu seluruh isinya. Jadi bisa menyimpulkan dengan benar. Yang kedua, mencatat kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf. Jadi kesimpulan itu tidak semua ditulis ulang ya, hanya yang pokok-pokok saja atau kata kuncinya saja. Yang ketiga, menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Tadi dari kata-kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf digabung menjadi satu paragraf ya, yang akan menjadi sebuah simpulan. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang beberapa materi, di sini Miss akan memberikan contoh. Nah, ini adalah contoh membuat teks laporan percobaan. Itu percobaannya adalah membuat slide tanpa boraks. Nah, tadi kan yang pertama adalah tujuan ya. Tujuannya Miss tulis, kamu bisa membuat slide di rumah dengan bahan aman dan biaya yang lebih hemat daripada membeli di luar. Kegiatan ini dapat membuat kamu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, tujuan pembuatan slide ini adalah ini ya. Yang kedua, ada tadi alat dan bahan isinya ya. Nah, ini ditulis ada lem, ada deterjen, ada pembersih lantai, ada alat pengaduk, ada air secukupnya. Nah, selanjutnya
isinya ada apa lagi? Iya, itu langkah-langkah. Langkah-langkah dijelaskan ya cara membuatnya. Pertama itu campurkan terlebih dahulu lem, kemudian aduklah campuran tersebut, kemudian tambahkan lem, povinal, kemudian aduk hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Masukkan ke dalam freezer, kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Aduklah sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Dan terakhir slime siap untuk kamu gunakan. Nah, setelah itu di dalam teksnya ada hasil. Nah, hasilnya seperti apa? Ini Miss tulis, saatnya kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Saat ini slime sangat populer di kalangan anak-anak. Ini hasilnya, hasil dari percobaan tadi. Dan kesimpulannya, apa ya kesimpulannya? Jadi diambil poin-poin yang pentingnya. Dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitasmu kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah teman-teman, jika melakukan percobaan membuat slime di rumah, ini ya resikonya lebih aman. Selanjutnya teman-teman menyimak video berikut untuk mengerjakan tugas ya. Eksperimen ini berisi tata cara untuk mengetahui boraks yang terdapat dalam makanan. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu boraks, boraks adalah senyawa dengan nama kimia yaitu natrium tetraboraks. Boraks ini biasanya berbentuk kristal. Boraks biasanya digunakan untuk bahan non-pangan atau bahan yang tidak diperuntukkan untuk makanan. Biasanya boraks ini digunakan untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, campuran pupuk tanaman, dan biasanya digunakan sebagai bahan untuk pengelasan. Namun di Indonesia kerap disalahgunakan oleh oknum pedagang-pedagang sebagai bahan pengenyal pada makanan seperti bakso, mie, pempek, kerupuk, dan makanan-makanan lainnya. Bahaya boraks bagi kesehatan yaitu bisa menyebabkan gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, dan juga fungsi hati. Bagaimana cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya boraks pada makanan? Ikuti video ini terus dan
video materi pembelajaran dan tugas yang diberikan. Sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan tugas tersebut. Jangan lupa di-upload di e-learning ya. Miss tunggu sampai pukul 9 malam. Nah, sebelum Miss akhiri, Miss mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami atau dimengerti ya. Teman-teman tetap semangat belajar di rumahnya, jangan kendur, tetap melaksanakan ibadahnya, jangan ditinggalkan, terus jaga kesehatan juga ya teman-teman. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.